Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang Ibu Nia. Baik, sebelumnya saya minta waktunya Ibu ya. Jadi kebetulan saya akan melakukan supervisi untuk rekan sejawat. Jadi saya memilih Ibu untuk saya supervisi. Apa ya Bu ya? Iya. Bapak Ibu bagi pengalaman. Oke, baik. Nah, jadi di sini kita akan melakukan wawancara observasi. Nah, jadi di observasi ini itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Ibu langsung saja. Nanti sebelum melakukan kegiatan pengajaran di kelas pada saat saya nanti observasi, saya ingin tahu dulu, Ibu nanti akan mengajar di kelas berapa dan mata pelajaran apa yang akan dibicarakan? Kalau di kelas 10 saya membawakan psikologi, di kelas 11 saya membawakan psikologi. Lalu kita ambil satu mapel aja ya Bu ya. Boleh. Kita ambil mapel sejarah aja ya Bu. Nah, jadi kalau untuk mapel sejarahnya nanti pada saat kita observasi, indikator apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak di kelas? Indikator yang saya ambil itu akar-akar pergerakan nasional. Baik. Nah, selanjutnya nanti metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Terus alasannya apa Ibu memilih metode pembelajaran tersebut? Baik, bisa saya jawab ya. Itu metode pembelajaran yang saya gunakan nanti itu di kelas 11 itu PBL ya. Karena alasan saya mengambil PBL itu saya mau mengajak siswa ya gimana mengadakan diskusi yang lebih kreatif ya, menjaga kekompakan, terus berbagi ilmu untuk dalam bekerja kelompok. Baik, ya. Jadi memang kalau PBL ini kita bisa memotivasi siswa untuk lebih kreatif ya dalam belajar. Oke, baik Bu. Selanjutnya kalau boleh tahu alat dan bahan atau sumber belajar apa yang sudah Ibu siapkan nanti untuk observasi? Baik, bahan yang saya siapkan itu ya itu bisa nanti saya gunakan bahannya itu yang dari fokus, laptop dan itu membantu dari materi-materi yang relevan itu saya menggunakan dari PPT lah dan ada dari buku paket lainnya. Berarti anak-anak sudah ada buku paket masing-masing ya Bu. Oke, selanjutnya bisa nggak Ibu ceritakan nanti kira-kira tahapan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas bagaimana? Saya akan coba menjawabnya bulannya. Kalau tahapan dari pembelajaran itu saya akan memulai dari salam pembuka. Setelah itu saya mengecek kebersihan kelas, mengecek kerapian siswa. Setelah itu saya mengecek kesehatan daripada siswa dan kehadirannya. Nah, setelah itu kita berdoa menyanyikan salah satu lagu wajib. Dan setelah itu sebelum masuk materi biasa saya mengulang kembali pelajaran minggu lewat. Nah, setelah itu saya memberikan materi. Nah, setelah penjelasan saya memberikan umpan balik kepada siswa ya, atas sampai mana pengetahuan mereka. Nah, setelah itu kami akan mengeluarkan sebuah kesimpulan bagaimana mereka menyimpulkan dari materi yang saya berikan. Saya melakukan juga ekspresif itu biasanya saya lakukan di pertengahan pembelajaran untuk menghilangkan rasa jenuh pada siswa. Oke, baik sekali ya Bu ya. Ya memang kita memang harus beri mereka sedikit waktu ya Bu ya. Jadi supaya mereka itu tidak terlalu tegang gitu ya. Memang SBK itu boleh-boleh saja mau di awal, mau di kegiatan inti ataupun di kegiatan penutup. Baik, selanjutnya Ibu
materi apa nanti yang Ibu rasa itu akan sulit ditangkap oleh siswa. Nah, kira-kira perkiraan Ibu itu materi yang bagian yang mana yang kira-kira nanti sulit ditangkap oleh siswa? Jika ada, itu materinya apa? Nah, bisa nggak jelaskan kepada saya? Kalau dibilang rata-rata materi yang susah itu rata-rata saya rasa susah ya siswa untuk menangkap ya. Cuman kalau di bagian saya atau kalau saya masuk biasanya mereka susah itu kalau saya menjelaskan seketika saya memberi pertanyaan di situ mereka ternyata belum memahami. Padahal kalau kita lihat posisi siswa ini sudah fokus pandangan kepada kita, tetapi pada saat kita mau bertanya ternyata mereka dia tidak tahu. Nah, berarti di situ berarti bisa kita nilai dia itu berarti pikirannya kosong. Ya, kebanyakan melamun mungkin pada saat kita menerangkan. Oke, baik. Berarti siswanya kehadirannya tidak penuh seutuhnya di dalam kelasnya, Mungkin ya. badannya itu lagi pemikiran yang mungkin sudah kemana-mana. Oke, baik. Oke, selanjutnya kompetensi apa yang dimiliki siswa yang Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran Ibu sampaikan kepada mereka? Itu sama halnya harapan kita ya, jadi harapan kita kalau bisa pelajaran yang kita berikan itu kalau bisa diulang kembali di rumah, seketika kita melakukan ujian dia bisa menjawab soal yang kita berikan. Itu harapan saya. Baik, ini yang terakhir ya Bu ya. Untuk yang terakhir, kira-kira kalau di kelas itu ada nggak siswa yang menurut Ibu perlu dia perhatian khusus, artinya perhatian lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Kalau kita lihat ya Bu ya, kondisi siswa ini tidak semuanya mentalnya sama. Ya, ada kita berikan khusus atau perhatian khusus. Ya, apalagi rata-rata siswa ini ada kita lihat belum bisa membaca atau bisa membaca tetapi rasa gemetarnya kuat, rasa kurang percayanya kuat. Ya, jadi seperti itulah salah satu pendekatan yang kuat diberikan kepada siswa. Baik. Nah, jadi saya kira itu saja Bu yang perlu saya sampaikan untuk wawancara kita di pra observasi ini. Untuk selanjutnya nanti kita ketemu dalam kegiatan observasinya ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Intan atas kerjasamanya. Baik, selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat dulu di sekitar. Apakah masih ada sampah? Coba dibuang sampahnya, karena kebersihan itu adalah salah satu kenyamanan kita pada saat proses pembelajaran. Baik, jika tidak ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik, saya minta anak ibu satu orang untuk memimpin doa. Memulai pelajaran kita dapat kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya ibu mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mas ya, sudah berapa hari? Baru hari ini. Baik, apa kabarnya dia? Sakit. Baik, kalau sudah ada 3 hari dilaporkan dengan wali kelasnya ya nak, supaya dapat diproses. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, ya, kita dari awal sudah memberikan kesepakatan pada saat memulai pembelajaran. Ya, jadi apa saja kesepakatan kita pada saat pembelajaran dengan ibu? Saling menghargai. Apalagi masuk tepat waktu. Pada saat pembelajaran tidak diizinkan bermain handphone, ya, dan menjaga tetap kebersihan. Jadi itu adalah kesepakatan kita pada saat pembelajaran dengan ibu. Baik, sebelum masuk pada materi,
Iya. Paham? Untuk tetap mencintai negara sendiri. Baik, siapa yang masih ingat imperialisme? Silakan. Imperialisme yaitu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk memperluas wilayah kekuasaan. Iya, imperialisme intinya ya untuk memperluas kekayaan. Baik, itu adalah materi kita di minggu lewat. Masuk kita materi pada hari ini yaitu akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruh pada masa kini. Baik, mungkin kamu sudah mengenal apa itu akar. Ya, apa itu akar? Kalau saya umpamakan di pohon atau di tumbuhan, akar itu adalah sebagai fondasinya pohon tersebut. Ya, kalau akar itu kuat, maka pohon itu tidak akan tumbang atau patah dan sebagainya. Jadi kalau kita umpamakan akar itu di dalam diri kita itu apa? Coba. Apa? Kalau kita umpamakan akar itu di dalam diri kita itu apa? Tingginya rasa kesadaran. Ya, tingginya rasa kesadaran. Jadi itu adalah akar di dalam diri kita sendiri. Itu adalah tongkat kita. Jadi akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa ini. Apa itu nasionalisme? Adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa negara sendiri. Baik, sudah sejauh mana rasa cintamu terhadap negaramu sendiri? Baik, saya tanya dulu kamu. Sudah sejauh mana rasa cintamu terhadap negaramu sendiri? Saya tanya dulu kamu. Adakah mencapai 50%? Lebih ya? Baik, saya ambil contoh pada saat kita melakukan upacara bendera. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita memang cinta terhadap tanah air kita sendiri. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Ya, kamu di situ hanya berdiri tegak dan menghormat. Tetapi sudahkah kita menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita? Sudahkah kamu mampu bersiap tegak dan menghormat pada saat bendera kita naikkan? Coba tanya dulu pada dirimu sendiri. Ya, itu kamu belum ikut loh nak memperjuangkan kemerdekaan. Kamu hanya menghormat, berdiri tegak. Tapi itu pun kita belum mampu, belum siap. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang nyata setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, ya kita memang belum siap. Kenapa? Masih ada yang duduk, masih ada yang bergerak-gerak, masih ada tangannya untuk menghindari panasnya matahari. Nyata. Ya, berarti belum bisa kita katakan 50% rasa nasionalisme. Jadi itu dia apa itu nasionalisme? Yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi itu saya ambil contoh pada saat kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Seninnya. Baik. Baik, perkembangan nasionalisme di Indonesia. Bagaimana perkembangan nasionalisme pada masa pergerakan? Siapa bisa membaca satu orang? Coba berdiri, Nadir. Nasionalisme pada masa pergerakan. Nasionalisme bangsa Indonesia dimanifestasikan melalui pembentukan berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, SDI, Islam, Muhammadiyah, Indonesia Pagi, Gerakan Pemuda, PKI,
organisasi. Ya, organisasi apa yang sudah kamu ketahui? Ya, yang ada kamu ketahui. Contoh, saya ambil contoh di lingkungan sekolah. Itu organisasi. Apa yang ada organisasi di sekolah? OSIS. Ya, itu adalah salah satu organisasi yang ada di Sekolah. Jadi, organisasi apa yang kamu ketahui tentang daripada Budi Utomo? Organisasi apa yang kamu ketahui tentang Budi Utomo? Ya, yaitu Budi Utomo membangkitkan para pemuda untuk lebih mencintai tanah airnya sendiri. Ya, itu adalah satu motivasi daripada Budi Utomo. Ya, membangkitkan para pemuda untuk lebih mencintai negaranya sendiri. Jadi itu adalah salah satu daripada organisasi Budi Utomo. Ya, baik, berikutnya. Nasionalisme pada masa awal kemerdekaan. Ya, nasionalisme pada masa awal kemerdekaan. Siapa bisa membaca satu orang? Coba kepada anak kami, satu orang membaca. Bisa dibaca? Nasionalisme pada masa awal kemerdekaan. Landasan nasionalisme Indonesia pada awal kemerdekaan. Satu, nasionalisme Indonesia didasarkan pada perasaan terlindas sebagai bangsa terjajah sehingga mampu Mengeliminasi segala perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah. Dua, dengan hidup bersama dalam tataran yang lebih teratur secara sosial untuk dan politik merupakan modal dasar perjuangannya. Bentuk negara merdeka dan kedaulatan. Tiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama, yakni kaum penjajah. Baik, nasionalisme pada masa awal kemerdekaan itu ada terbagi tiga. Nasionalisme Indonesia didasarkan pada perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah sehingga mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dasar untuk mengusir penjajah. Ya, ini kita belum ikut serta dalam memerdekakan Indonesia. Jadi kamu belum ikut di situ tertindas. Kamu di sini sekarang tinggal menikmati, ya, menikmati hasil daripada kemerdekaan. Jadi di sini belum ikut kamu tertindas. Ya, siapa yang tertindas? Para pahlawan, ya, para pahlawan yang memerdekakan negara Indonesia. Ya, yang kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ya, itu memang tujuannya. Kalau bisa negara kita itu memang berdaulat, ya, toleransinya tinggi, apalagi rasa cinta tanah airnya tinggi dan sebagainya. Yang terakhir yaitu nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama yaitu kaum penjajah. Siapa yang menjajah kita dulu? Siapa yang menjajah? Jepang. Ya, Belanda, Jepang sebenarnya. Jadi, nah di situ kita tetap menimbulkan rasa nasionalisme, tetap cinta terhadap negara kita sendiri. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Apakah penjelasan yang saya berikan ada yang kurang paham? Apakah paham semua? Baik, untuk pertemuan minggu lewat dibaca bukunya di halaman 222. Dibaca-baca di rumah dan pertemuan kita selanjutnya Ibu tinggal menjelaskan. Baik, sebelum menutup pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Untuk anak kami satu orang memimpin doa. Ibu persilakan kepada Elsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniati. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Intan Hutauruk, dan pengajar praktik saya, Ibu Leli Hutabarat. Selanjutnya, selamat siang Ibu Intan. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana kemarin kita sudah melakukan observasi. Di hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasinya. Baik, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Untuk yang pertama, saya mau tahu ini, setelah observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa pada saat observasi? Baik, saya jawab ya, Ibu ya. Baik, setelah saya menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa siswa itu sangat puas ya, karena berdiferensiasi kan kita menunjukkan berbagai metode pembelajaran agar tercapai pembelajaran kita itu kepada siswa. Selanjutnya Bu, kira-kira pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin pada saat observasi, apakah menurut Ibu itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Saya jawab kembali ya, Bu Dian. Baik, kalau menurut saya ya, pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu sudah sesuai, karena itu berdasarkan daripada mampu belajar atau PPP. Seperti itu Ibu. Nah, terus saya boleh tahu nggak, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit hal-hal mungkin pada saat pembelajaran waktu observasi kemarin, ada nggak kira-kira yang menjadi kendala Ibu pada saat menyampaikan pembelajaran ke siswa, atau mungkin ada kendala di anak-anak atau siswa kita? Bisa nggak ceritakan sedikit sama saya? Baik, saya terima kembali ya, Bu Dian ya. Baik, sebenarnya untuk masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran itu, kita kalau menyampaikan materi saya rasa tidak ya. Permasalahan yang saya hadapi kalau membuat sebuah kerja kelompok, karena membentuknya itu sangat susah gitu ya. Ribut lah ya, inilah terkadang siswa itu, oh saya inilah, oh saya dengan si Anu lah gitu. Jadi mungkin di situ timbul kesulitan saya pada saat membentuk kelompok kalian, atau biasanya kalau kita melakukan pembelajaran PBL kalian Seperti itu. Kalau kesulitan di siswanya, kesulitan siswanya pada saat gimana ya, kalau kita mau bertanya ya kan, kadang kita melihat kan, kita menjelaskan itu siswa itu terkadang fokus ya, seperti yang kita bicara kemarin itu ya. Setelah kita bertanya, ya kadang kita belum keluar dari kelas itu. Ya rupanya dia, tadi saya tanya sudah Ibu, begitu saya lemparkan pertanyaan, dia jadi kayak blank gitu. Jadi di situ mungkin kendala yang dia, pada kita lihat dia mendengarkan, saya tanya sudah paham, ketika saya melempar pertanyaan, di situ yang menjadi masalah. jadi kalau siswa itu tampaknya sudah serius gitu, bahkan ditanya udah paham sudah gitu, ternyata pada saat kita refleksi kembali mereka tidak bisa menjawabnya. Nah terus kira-kira ini nanti ke depannya Ibu bagaimana, atau apa solusi atau kira-kira jalan keluar yang akan Ibu lakukan supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi? Mungkin saya melakukan yang pertama sekali itu mungkin pendekatan kepada siswa. Kendalanya karena kalau kita lihat kan namanya pelajaran ya, jiwa raganya mungkin yang tidak di situ, tetapi badannya mungkin di situ. Jadi
Jadi kita mungkin melakukan yang pertama sekali ya, melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan ya Bu ya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, tidak kehadiran penuh mereka ya Bu ya pada saat di kelas seperti itu. Jadi hanya badannya saja tapi pikirannya tidak fokus gitu pada saat belajar. Baiklah Ibu. Nah, selanjutnya Ibu selain pendekatan, tapi yang mau Ibu lakukan kepada siswa Ibu supaya bisa mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran. Saya juga mau tahu ini, apa sih yang Ibu rasakan atau kesan Ibu setelah Ibu menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak, yang mana pembelajaran kemarin itu juga terintegrasi dengan sosial emosional. Kesan Ibu apa? Baik. Kalau dikatakan kesan itu ya Bu, kita rasanya memang puas menyampaikan pembelajaran itu berdasarkan berdiferensiasi. Cuman ya itu tadi kendalanya saya katakan. Mungkin perasaan kita puas gitu ya, biar tersampaikan materi kita. Cuman intinya siswa ini seperti saya katakan tadi, ya mungkin mereka senang menanggapi, tapi seketika kita melemparkan sebuah pertanyaan di situ. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ini hanya sekedar masukan gitu ya, karena kita sama-sama berbagi ya Bu. Nah, jadi selain pendekatan yang Ibu katakan tadi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran, mungkin pendekatan itu Bu, kalau Dian boleh tahu itu yang pendekatan seperti apa gitu, jadi biar juga bisa ngasihkan masukan sedikit sama Ibu. Nah, misalkan seperti dulu kita bertanya, kenapa? Sementara kan kita sudah penuh menjelaskan, sudah berbagi metode buat pembelajaran. Saya tanya, sudah paham sudah? Kenapa setelah saya kembali kenapa tidak bisa mengerti? Mungkin pendekatan itu terus, mungkin dia akan bercerita. Mungkin terbawa, mungkin konsentrasinya kurang, entah pikirannya ke luar sana atau ke keluarganya. Jadi pendekatan seperti itu kita tanya, kita gali, mungkin ada masalah pribadinya sehingga pada saat pembelajaran sama saya konsentrasinya hilang gitu. Baik, bagus sekali Ibu ya. Saya kira pendekatan yang Ibu terangkan ini cukup baik. Jadi Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas di observasi kemarin ya, itu sudah saya lihat sebenarnya itu sudah cukup baik, di mana Ibu sudah menyiapkan modul-modulnya ya, terus baik itu modul sebagai pegangan Ibu, juga perangkat-perangkat pelengkap untuk siswa ya. Saya lihat juga sudah ada LKPD-nya, bahkan Ibu menggunakan media proyektor kemarin ya, jadi anak-anak lebih tertarik lagi dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, saya lihat juga semalam sudah ada ice breaking-nya, udah ada pengelolaan emosinya juga. Mungkin ke depannya nanti kita bisa sama-sama berbagi untuk saling memperbaiki. Baik. Nah, mungkin kalau untuk selanjutnya saya bisa meminta masukan atau umpan balik dari Ibu Suki saya. Silakan Ibu. Terima kasih. Pada kesempatan ini kemudian dengan Ibu Intan, saya ada kesempatan untuk membersamai percakapan atau coaching yang dilakukan pada saat ini, yaitu pasca observasi. Nah, tadi dari pembicaraan Ibu berdua, saya melihat bahwa Ibu Yanti Intan tadi sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini artinya kemudian sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu ke teman rekan sejawat. Nah, itu di dalam proses pembelajaran itu sangat baik dilakukan karena kita melihat bahwasannya karakter dan
pemenuhan kebutuhan serta sifat daripada siswa itu berbeda-beda, sehingga di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita dapat melihat atau memetakan, mengidentifikasikan di mana dia arahnya kompetensi siswa tersebut. Nah, dengan pengelolaan sosial emosional itu dilakukan supaya pembelajaran itu boleh nyaman, lebih tenang, lebih bahagia begitu, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tertuang dan dapat tercapai. Nah, intinya terakhirnya nanti ibu sebagai guru dapat mengevaluasi sejauh mana kekurangan, kelebihan yang ibu sudah capai, sehingga harapan yang ke depan dapat ibu raih dengan mengutamakan kebutuhan murid. Jadi proses pembelajaran itu berpusat kepada murid. Nah, itu sangat baik sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran itu anak-anak tidak tegang, tidak terbebani dengan masalah-masalah mereka, dan mereka juga dapat menikmati suasana yang bahagia gitu, nyaman, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, intinya terakhir bahwasanya semuanya itu tentunya akan artinya siswa ataupun murid dapat mencapai kesejahteraan diri, kemudian kesejahteraan dia sebagai masyarakat lingkungan seutuhnya. Nah, terkhusus juga untuk Ibu Dian dan Ibu Intan sebagai rekan sejawat bisa meraih apa yang menjadi harapan ke depannya, dan itu bisa dilihat nantinya Bu ya, untuk perubahan karakter daripada murid lebih kreatif, siswa ataupun murid itu menjadi lebih inovatif dan kolaboratif di dalam tujuan pembelajaran. Nah, itu refleksi singkat saya sebagai membersamai percakapan di sini waktu pasca observasi. Sekian dulu dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dewi di mana membersamai saya dalam percakapan observasi ini. Begitu juga telah menyampaikan masukan dan umpan balik dari percakapan pasca observasi yang saya lakukan pada hari ini. Untuk kedepannya, selamat buat Ibu Intan, semoga bisa kita lebih baik lagi ya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.